Kelemahan Filipina yang bisa dieksploitasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina pada laga kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga akan digelar di Stadion Rizal Memorial Manila Selasa 21 November 2023 petang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia perlu memaksimalkan potensi menang di markas Filipina. Paling tidak ada sejumlah titik lemah tuan rumah yang bisa dimanfaatkan Ramadhan Sananta dan kawan-kawan bisa pulang dengan poin penuh. Kelemahan pertama Filipina adalah pertahanan sayap. Digempur habis-habisan oleh Vietnam lewat sayap pada babak pertama, tak membuat Filipina mengubah strategi di babak kedua. Dua gol Vietnam ke gawang Filipina pun berawal dari pergerakan di sisi sayap. Umpan-umpan panjang menjelang Vietnam tak bisa diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Filipina. Kelemahan kedua mereka adalah koordinasi lini pertahanan dan gelandang bertahan. Mengacu laga melawan Vietnam, dua lini ini tak tampil solid sehingga beberapa kali membuat kesalahan. Rafael Strauch buka-bukaan soal rumput sintetis Stadion Filipina. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Strauch memberikan penilaian kepada kandang Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rizal Memorial Stadium di Manila. Sejak 2014, Rizal Memorial Stadium dilapisi oleh rumput sintetis. Rafael Strauch menganggap bahwa kondisi lapangan amat tidak ideal. Penyerang ADO Den Haag di Liga Belanda itu mengatakan bahwa rumput sintetis juga terdapat di negeri kincir angin, namun keadaannya sangat berbeda dengan di Rizal Memorial Stadium. Namun, Timnas Indonesia mempunyai pengalaman manis ketika berlaga di Rizal Memorial Stadium dalam pertemuan terakhirnya dengan Filipina. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Filipina 2-1 di Piala AFF 2022 pada awal 2023 lewat gol Dedi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Persik datangkan Irfan Bahdim untuk tambah daya gedor. Persik Kediri mendatangkan tambahan pemain baru guna mengarungi putaran kedua kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Ex pemain Timnas Indonesia Irfan Bahdim direkrut guna menambah kedalaman skuad Macan Putih. Pelatih Persik Marcelo Ruspini mengatakan usai melakukan diskusi bersama jajaran manajemen, pihaknya memang memutuskan untuk merekrut pemain keturunan Belanda tersebut. Irfan Bahdim menjadi pemain kedua yang didatangkan tim kebanggaan Persik Mania di bursa transfer paruh musim ini. Sebelumnya Persik Kediri sudah lebih dulu merekrut Ahmad Nuri Fasya dengan status pinjaman dari Persebaya Surabaya. Komdis PSSI hukum PSS Sleman 3 laga kandang tanpa penonton dan denda 25 juta. Lagi dan lagi PSS Sleman dijatuhi hukuman dari Komite Disiplin Komdis PSSI akibat ulah supporternya. Sanksi kali ini lebih berat dari sebelumnya. Hukuman itu diberikan akibat kerusuhan dan perusakan fasilitas stadion yang dilakukan oknum supporter pasca laga melawan Bali United dalam pekan ke-18 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Maguwoharjo Sleman 3 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. PSS Sleman dijatuhi hukuman larangan 3 pertandingan kandang tanpa penonton. Sanksi ini berlaku ketika PSS menjamu Barito Putra Minggu 26 November 2023, Rans Nusantara Jumat 8 Desember 2023, dan Persikabo 1973 Minggu 4 Februari 2024. Tanya itu, klub berjulukan Superlang Jawa itu juga dikenai denda sebesar 25 juta rupiah. Wilber Jardim dan Amar Berkic tetap masuk proyek jangka panjang PSSI. Timnas Indonesia U17 tersingkir lebih awal dari Piala Dunia U17 2023. Lantas, bagaimana nasib dua pemain diaspora di tim berjulukan Garuda Asia itu? Dua pemain diaspora Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 adalah bek Sao Paulo U17, Wilber Jardim, dan gelandang TSG 1899 Hoffenheim U17 Amar Berkic. Wilber Jardim menjadi bagian penting Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain berusia 16 tahun itu selalu tampil sebagai starter dalam 3 pertandingan babak penyisian. Pemain yang bisa bermain sebagai bek sayap kanan dan kiri itu turut mencatatkan 1 assist untuk Timnas Indonesia U17. Sementara Amar Berkic cuma membukukan total 73 menit bermain di Timnas Indonesia U17 selama Piala Dunia U17 2023 karena berlaga sebagai pemain pengganti 2 kali. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Wilber Jardim dan Amar Berkic dapat masuk proyek jangka panjang PSSI dan Timnas meski menyerahkan keputusan kepada keduanya. Sintayong berikan peringatan kepada Timnas Indonesia sebelum melawan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan peringatan kepada para pemainnya sebelum melawan Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong tidak ingin Timnas Indonesia melakukan kesalahan seperti ketika berhadapan dengan Timnas Irak dalam partai pertama Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong juga meminta para pemainnya untuk beradaptasi dengan lapangan Rizal Memorial Stadium yang beralaskan rumput sintetis. Dalam pertemuan terakhir di Rizal Memorial Stadium di Piala AFF 2022 pada awal tahun ini, Timnas Indonesia mampu mengalahkan Filipina 2-1.
Revolusi lini depan Persebaya di BRI Liga 1. Persebaya Surabaya sangat serius untuk bangkit di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Lini depan menjadi fokus pembenahan. Maklum saja hingga pekan ke-19 lalu, Bajul Ijo masih tercecer di urutan 13 klasemen sementara. Ironisnya, klub kebanggaan bonek ini masih memiliki defisit 9 gol. Mereka memasukkan 20 dan kebobolan 29 bola. Fakta inilah yang memaksa manajemen merombak total barisan penyerangnya. Produktivitas Yamamoto yang mulai menurun pun tereliminasi dari skuad Bajul Ijo. Begitu pula Paulo Victor sebagai gantinya. Persebaya Surabaya ini pun mendatangkan bomber dari Brazil yakni Robson Duarte dan Paulo Henrique untuk menjadi trisula maut bersama Bruno Moreira. Nama Robson Duarte tentu masih asing di sepak bola Indonesia. Maklum dia belum pernah berkarir di Liga 1 dan banyak menghabiskan pengabdiannya di level klub di negara asalnya Brazil. Kurniawan Kartika Aji merapat ke Persita Tangerang. Persita Tangerang memiliki penjaga gawang baru. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu menggait Kurniawan Kartika Aji. Sang penjaga gawang digait dari Persik Kediri. Kurniawan Kartika Aji diharapkan bisa menjadi andalan baru di bawah Mister Persita Tangerang. Kurniawan Kartika Aji pun sangat senang bisa bergabung dengan Persita Tangerang. Ex-kiper Timnas Indonesia U23 itu pun merasa Persita sangat serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Kurniawan Kartika Aji pun berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan manajemen Persita Tangerang kepadanya. Persita Tangerang saat ini ditukangi Divaldo Alves. Sosok asal Brazil itu pernah bekerja dengan Kurniawan Kartika Aji di Persik Kediri. Kurniawan Kartika Aji pun senang dengan hal itu. Ex-kiper Persiba Balikpapan itu pun berharap keberadaan Divaldo Alves bisa memudahkan proses adaptasinya di Tangerang. Kericuan pecah, manajemen Gersik United bakal rangkul kembali supporter. Saat Piala Dunia U17 2023 di Indonesia masih berlangsung, kericuan supporter sepak bola tetap tak terelakkan. Kericuan supporter terjadi setelah pertandingan antara Gersik United kontra Delta Sidoarjo berakhir pada Minggu 19 November 2023. Piala Dunia U17 2023 seharusnya menjadi momen pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat di lingkaran sepak bola Indonesia. Baik dari sisi pelaksanaan hingga teknis pertandingan, seharusnya berkaca dari turnamen akbar tersebut, kejadian itu ditengarai akibat buntut kekalahan tuan rumah atas Delta Sidoarjo dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Joko Samudro. Supporter tak puas dengan performa tim kesayangannya terkait insiden tersebut. Media officer Gersik United Denny Alistiono mengakui timnya gagal memenuhi ekspektasi supporter. Ini jadi kekalahan kedua beruntun yang dialami usai sebelumnya takluk dari Perseka Tegal. Oleh karenanya, mereka akan mencoba untuk kembali merangkul supporter supaya kejadian serupa tak terulang lagi. Perpanjang kontrak David Da Silva ingin di sini selamanya di Persib. Bubur Persib Bandung, David Da Silva resmi memperpanjang kontrak di Persib Bandung. David Da Silva pun girang bukan main hingga bahkan mengatakan ingin membela Maung Bandung selama mungkin. Menurut Da Silva, perpanjangan kontrak tersebut adalah buah dari hasil kerja kerasnya selama ini. Da Silva sendiri mengaku betah berada di Persib. Dia bahkan sampai menganggap tim itu rumah keduanya setelah berhasil. Da Silva merupakan salah satu penyerang yang ditakuti di Liga 1. Sejak memperkuat Persib, Da Silva sudah mencetak 43 gol dalam 65 penampilan. Adapun pada musim ini, Da Silva sudah mencetak 12 gol dalam 17 penampilan. Tak kayal, manajemen Persib tak segan mengikat pemain berusia 34 tahun itu dengan kontrak anyar.